Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Nur Halimatu Sadia. Saya dari Prodi Manajemen S1 dengan NPM 412242110001. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE, ME, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SE, MM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan terima kasih juga kepada Ibu Herni Rusiani, SE, S, Ikom, MM, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan praktikan dalam membuat laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya tentang peranan administrasi pada kantor Desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Jalan Raya Sindangkerta, nomor 123, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum melanjut kepada penjelasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan, yaitu ada profil kantor desa, latar belakang, pelaksanaan, permasalahan, dan solusi, kesimpulan, serta refleksi diri. Nah, di profil desa ini, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, yaitu desa yang berada di perbukitan, di mana mata pencaharian penduduk dari dulu hingga sekarang mayoritas bercocok tanam. Dengan kata Sindangkerta, yaitu diambil yang Sindang berarti ke sini. Sedangkan kerta berasal dari bahasa Jerman, yaitu prajurit. Nah, sejak tahun 1900 sampai sekarang, masyarakat desa Sindangkerta sudah mampu bercocok tanam untuk kepentingan masyarakat desa dan mampu menjual hasil tanamannya sehingga memperoleh pendapatan. Pada zaman penjajahan, Desa Sindangkerta merupakan salah satu tempat beristirahatnya para pahlawan pejuang Indonesia. Benteng dan markas terdapat di SD Cisandaud, tepatnya di Kampung Malaka. Ada pula visi misi dari Desa Sindangkerta, yaitu visinya menuju Desa Sindangkerta yang terdepan dalam pembangunan fisik dan mental, dan menjadikan desa sebagai desa percontohan. Sedangkan misinya yaitu ada Sapamadegan, artinya sareundeuh saigea sapihanean, bagi seluruh komponen masyarakat Desa Sindangkerta serta memiliki tujuan yang sama dengan pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Yang keduanya ada berkah, yang mana artinya merupakan tujuan hidup berbangsa dan bernegara bagi semua pemimpin yang mengedepankan perubahan, baik dalam hal fisik, mental, yang menunjang kepada kemajuan desa tersebut. Nah, selanjutnya di poin kedua ada latar belakang dalam judul, yaitu yang peranan administrasi pada kantor Desa Sindangkerta. Dalam latar belakang ini menjelaskan bagaimana pemerintah desa merupakan salah satu pemerintah yang bertugas mengatur, mengurus, dan mengelola sumber daya
Dalam pemerintahan di tingkat desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan, data dan informasi mengenai pemerintah. Dan pada buku registrasi desa, administrasi desa terbagi menjadi dua artian, yaitu administrasi desa secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis-menulis surat-menyurat beserta penyimpanan pengurusan naskah-naskah dan segala pencatatan yang dilakukan oleh aparat atau perangkat desa. Sedangkan dalam arti luasnya, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu kepala desa dengan aparat desa, dalam mencapai tujuan pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan demi terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk penjelasan bagian ketiga yaitu ada pelaksanaan magang, yang mana pelaksanaan tersebut dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dengan mulai di tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 17 Januari 2025. Kegiatan ini full time mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Di kantor Desa Sindangkerta, saya sendiri ditempatkan di bagian umum dan administrasi yang menangani seputar pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat maupun penanganan surat masuk atau surat keluar. Nah, di sini ada rangkaian kegiatan seperti dalam pembuatan surat pengajuan untuk menikah. Ada pula kegiatan di mana di sini pencatatan tentang penerimaan beras dari pemerintah. Nah, di sini juga saya sedang melayani masyarakat yang sedang membutuhkan surat untuk pengajuan lebih lanjut. Di Desa Sindangkerta juga ada beberapa permasalahan yang harus ditindak dan harus diberi solusinya. Nah, selama pelaksanaan magang ini saya berusaha bekerja dilakukan dengan baik agar dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal dengan waktu yang tepat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan magang. Nah, seperti halnya dalam kendala pada printer, kendala pada komputer, dan kendala pada listrik. Nah, pada kendala printer, dalam pencetakan surat yang dikarenakan printer yang kurang memadai, sehingga hal tersebut berdampak pada pekerjaan yang menjadi kurang efektif dan efisien. Seperti pada proses mencetak surat tampilan di komputer sudah ready, akan tetapi respon dari pada printernya lambat, sehingga mengganggu pada pelaksanaan saat mengerjakan. Yang kedua, yaitu kendala pada komputer, yang mana pada saat pengetikan surat menyurat, yakni komputer yang responnya lambat dan sering tiba-tiba mati, sehingga proses penginputan surat pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang terakhir yaitu adanya kendala pada listrik, yang mana listrik melebihi kapasitas daya langganan, masalah kelistrikan yang terjadi ketika miniatur
circuit breaker. Penyebab listrik sering mati ialah korsleting atau hubungan arus pendek, voltase tidak stabil atau kabel terkelupas, yang mana saat pengerjaan dilaksanakan ada juga pengerjaan perkembangan desa yang mana menarik daya tahan listrik terlalu berlebihan. Solusi yang dapat diambil pada permasalahan tersebut yaitu seperti fasilitas. Fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Fasilitas kerja yang memadai merupakan faktor penting bagi karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Alangkah baiknya dalam printer maupun komputer lebih baik di-setel ulang atau diservis. Solusi yang lainnya yaitu seperti dalam pengadaan barang. Fasilitas yang dimiliki pada bagian umum dan staf administrasi di kantor Desa Sindangkerta cukup baik, seperti printer dan komputer, akan tetapi perlu dilakukan pengadaan barang-barang yang terbaru, khususnya printer Epson L120 yang harus dirawat dengan rutin untuk menunjang pekerjaan. Untuk solusi pada listrik yang sering mati, beberapa hal yang harus diperiksa, salah satunya ialah harus mengurangi beban agar tidak berlebihan dengan mengatur pengguna listrik, namun jika memiliki dana alangkah baiknya menambah daya listrik atau KWH agar pengelolaan di desa tersebut berjalan dengan lancar. Hasil dari laporan tersebut saya dapat menyimpulkan jika dalam pelaksanaan magang yang telah saya lakukan di kantor Desa Sindangkerta, Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3 bulan dan ditempatkan di bagian umum dan administrasi cukup memberikan saya banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai administrasi dan juga dunia kerja terutama di instansi pemerintah. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan mulai dari saya menemukan beberapa kendala, di antaranya perlengkapan kerja yang kurang memadai seperti printer, komputer yang menjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu juga minimnya penggunaan listrik yang sering terjadi mati atau korsleting. Selanjutnya, saya memahami dalam masalah-masalah yang ada. Maka saya sendiri dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut, seperti pentingnya memperhatikan pengadaan barang dengan versi baru, khususnya pada printer dan komputer yang sering terjadi macet. Selanjutnya, yang terakhir ada refleksi diri. Pada refleksi diri ini menunjukkan perasaan selama melaksanakan kegiatan magang di instansi kantor Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, selama kurang lebih 3 bulan. Banyak hal baru yang positif sebelumnya belum pernah didapatkan, sangat bermanfaat bagi saya. Hal positif yang diperoleh selama perkuliahan sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan pelaksanaan magang, di mana dapat menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran di dalam perkuliahan tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan praktik lapangan. Adapun manfaat kegiatan magang di kantor Desa Sindangkerta, Provinsi Jawa Barat bagi pengembangan kemampuan kognitif, yaitu untuk melatih pola pikir dan memecahkan suatu masalah di tempat magang dalam instansi kantor Desa Sindangkerta, Provinsi Jawa Barat, yang pasti terdapat masalah di dalamnya seperti permasalahan dalam perlengkapan kerja pada bagian umum yang saya temui. Berdasarkan pengalaman ketika melaksanakan kegiatan magang di kantor Desa Sindangkerta, Provinsi Jawa Barat, dapat menemukan kunci sukses di mana pentingnya menjalin hubungan dan komunikasi
yang baik antara sesama rekan, kerja magang, dan atasan agar dapat terciptanya lingkungan kerja yang nyaman untuk bekerja karena lingkungan kerja pada dasarnya berpengaruh dalam kualitas kerja. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil presentasi magang saya dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.